Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini saya kembali membawa kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk kita. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan ini kita mendapati ada dua tipe manusia ketika mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan. Ada yang ketika menikmati berkat Tuhan atau mendapatkan berkat Tuhan, mereka lupa kepada Tuhan. Tapi yang kedua, ada orang yang ketika dia menerima berkat Tuhan, kemudian mereka bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saya mengajak kita untuk melihat apa persamaan dari ke-10 orang ini. Yang pertama, mereka sama-sama orang yang sedang mengalami sakit kusta. Sama-sama orang yang dikucilkan oleh karena penyakit yang mereka derita. Yang kedua, mereka juga adalah sama-sama datang kepada Yesus, memohon belas kasihan daripada Tuhan Yesus agar menyembuhkan mereka. Karena mereka tahu dan mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan, melakukan mujizat, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yang ketiga, persamaan dari 10 orang kusta ini adalah sama-sama juga mereka mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Jadi kita bisa mendapati ada 3 persamaan dari 10 orang kusta ini. Tetapi ada perbedaan di antara mereka. Ya, 9 orang dikatakan tidak datang kembali kepada Yesus. Hanya 1 orang yang datang kembali kepada Tuhan Yesus. Tidak diceritakan dan tidak dijelaskan di dalam bagian ini kenapa yang ke-9 orang yang tidak datang kepada Yesus. Tapi yang jelas bahwa mereka tidak datang kepada Yesus. Sehingga Yesus katakan di dalam ayat yang ke-17, lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Ayat yang ke-18, "Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Persoalan mereka, ketika mereka sudah mendapatkan berkat Tuhan, mereka tidak datang kembali bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan orang yang dikatakan 1 orang ini, yaitu orang Samaria, ketika dia sudah mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan, dia sadar akan siapa dirinya. Yang tadinya dia adalah orang yang sakit kusta, dan ketika dia mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan, dia datang kembali kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan Alkitab katakan dia tersungkur di depan Yesus. Nah, kata tersungkur ini berarti menunjukkan bagaimana sikap penghormatannya, bagaimana kerendahan hatinya. Dia sadar bahwa Tuhan telah menyembuhkan dia, dan dia merendahkan hati sebagai bentuk syukurnya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana 2 perbedaan atau 2 tipe manusia ketika mendapatkan pertolongan berkat daripada Tuhan.
bukan hanya masalah kesembuhan jasmani, mungkin berkat-berkat yang lain yang kita dapatkan daripada Tuhan. Pertanyaan untuk kita pada hari ini, kira-kira kita ada pada tipe yang mana? Apakah kita tipe seperti 9 orang kusta yang sudah mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan, lupa kemudian kepada si pemberi berkat, terlalu asik dengan berkat Tuhan itu, sehingga melupakan berkat atau melupakan si pemberi berkat? Atau kita pada posisi yang atau tipe yang kedua, seperti yang satu orang ini, yaitu orang Samaria, ketika dia sudah menyadari bahwa dia adalah orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, dia kembali bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Ketika kita menikmati berkat daripada Tuhan, berkat apapun itu yang Tuhan berikan kepada kita, firman Tuhan ini mengajarkan saya dan saudara, mari kita datang untuk bersyukur, memuliakan nama Tuhan, karena berkat itu berasal daripada Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.